warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, ibu dan bapak pemirsa TVUP Edukasi Generasi. Senang rasanya kita dapat berjumpa pada program pembelajaran jarak jauh. Perkenalkan, nama Bapak Gin Ginanjar. Bapak bertugas di SMP Negeri 10 Purwakarta. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama pada mata pelajaran matematika di kelas 9, semester 2, materi bangun ruang sisi lengkung bagian tabung. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah setelah menonton tayangan ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menentukan rumus volume tabung dengan benar, kemudian yang kedua menghitung volume tabung dengan benar. Supaya tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan baik, mari kita belajar bersama-sama. Sebagaimana kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari ada berbagai benda yang berbentuk tabung. Sebagai contoh, ada tempat makan, kemudian ada botol, kemudian ada ember, kemudian ada gelas, dan benda lainnya yang berbentuk tabung. Tentunya kita penasaran berapa isi dari benda-benda tersebut. Makanya kita belajar tentang volume tabung. Baiklah adik-adik hebat, sebelum kita masuk ke materi volume tabung, alangkah baiknya kalau kita mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang volume prisma. Ayo, masih ingatkah dengan volume prisma? Iya, benar. Volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Untuk prisma segitiga, volumenya adalah luas segitiga dikali tinggi. Kemudian untuk prisma segi empat, volumenya adalah luas segi empat dikali tinggi. Kemudian untuk prisma segi 5, volumenya adalah luas segi 5 dikali tinggi. Selanjutnya, coba kita bayangkan prisma segi N dengan N tak terhingga. Coba kita bayangkan alas prisma tersebut akan berbentuk seperti apa. Ayo kita bayangkan. Ya benar, alas prisma tersebut akan berbentuk lingkaran. Nah, bangun ruang dengan alas dan tutupnya berbentuk lingkaran ini merupakan suatu tabung. Nah, untuk volume tabung kita bisa mengadopsi dari volume prisma, yaitu luas alas dikali tinggi. Sehingga volume tabung rumusnya adalah luas lingkaran dikali tinggi, atau sama dengan pi r kuadrat dikali tinggi. Baiklah adik-adik, setelah kita memperoleh rumus volume tabung, yaitu pi r kuadrat dikali tinggi, selanjutnya kita gunakan rumus tersebut untuk menghitung volume tabung. Untuk lebih memahaminya, perhatikanlah contoh soal berikut ini. Pada contoh soal nomor 1, terdapat promo penjualan 2 buah toples dengan harga yang sama, yaitu Rp20.000. Sementara ukuran kedua toples tersebut berbeda. Untuk toples A memiliki diameter 14 cm dan tingginya 30 cm. Sedangkan untuk toples B memiliki diameter 21 cm dan tingginya 20 cm. Apabila kita akan membeli sebuah toples
dan berharap memperoleh volume yang maksimal, maka kita akan memilih toples yang mana? Ayo, untuk menyelesaikan permasalahan ini kita gunakan rumus volume tabung yang sudah kita peroleh tadi. Untuk toples A diketahui diameternya 14 cm, maka jari-jarinya adalah 7 cm. Kemudian diketahui tingginya 30 cm. Kita gunakan rumus volume tabung, yaitu pi R kuadrat dikali tinggi. Tinggal kita ganti pi-nya dengan 22/7, R-nya dengan 7, dan tingginya dengan 30. Sehingga volume toples A adalah 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 30. Kalau kita hitung, hasilnya adalah 4.620 cm3. Selanjutnya, untuk toples B diketahui diameternya adalah 21 cm. Sehingga jari-jarinya adalah 21/2 cm. Kemudian diketahui tingginya adalah 20 cm. Kita gunakan rumus volume tabung, yaitu pi R kuadrat dikali tinggi. Kita tinggal mengganti pi-nya dengan 22/7, R-nya dengan 21/2, dan tingginya dengan 20. Sehingga volume untuk toples B adalah 22/7 dikali 21/2 dikali 21/2 dikali 20. Kalau kita hitung, hasilnya adalah 6.930 cm3. Berdasarkan jawaban tersebut, toples A memiliki volume 4.620 cm3 dan toples B memiliki volume 6.930 cm3, maka toples yang akan kita pilih adalah toples B. Baiklah adik-adik hebat, kita lanjutkan lagi dengan contoh soal nomor 2. Pada contoh soal nomor 2, terdapat minyak wangi pada botol besar dengan volume 1 liter. Kemudian, minyak wangi tersebut akan dimasukkan ke dalam botol-botol kecil dengan ukuran diameter 1,8 cm dan tingginya 8,4 cm. Jika tinggi rata-rata minyak wangi pada botol kecil 5,6 cm, maka berapa banyak botol kecil yang diperlukan? Ayo adik-adik hebat, kita selesaikan permasalahan pada soal nomor 2 ini. Langkah awal dalam menyelesaikan soal nomor 2 ini adalah kita mencari informasi dari soal tersebut. Informasi yang dapat kita ketahui adalah yang pertama, volume minyak wangi yaitu 1 liter. Kalau kita ubah ke dalam satuan cm3, maka 1 liter sama dengan 1000 cm3. Selanjutnya, pada botol kecil diketahui diameternya 1,8 cm, sehingga jari-jarinya adalah 0,9 cm.
Dan tinggi rata-rata minyak wangi adalah 5,6 cm. Sebelum kita menghitung berapa banyak botol yang diperlukan, terlebih dahulu kita harus menghitung berapa volume minyak wangi pada satu botol kecil. Karena botol kecil berbentuk tabung, maka kita menggunakan rumus volume tabung, yaitu Pi R kuadrat dikali tinggi. Kita tinggal mengganti nilai Pi dengan 3,14, kemudian nilai R dengan 0,9 dan T dengan 5,6. Sehingga volume minyak wangi pada satu botol kecil adalah 3,14 dikali 0,9 dikali 0,9 dikali 5,6. Kalau kita hitung, hasilnya adalah 14,24 cm kubik. Selanjutnya, untuk menghitung berapa banyak botol kecil yang diperlukan, kita tinggal membagi volume minyak wangi pada botol besar dibagi oleh volume minyak wangi pada satu botol kecil, sehingga menjadi 1000 dibagi oleh 14,24. Kalau kita hitung, hasilnya adalah 70,22. Dalam hal ini, jumlah botol tentunya tidak mungkin dalam bentuk desimal, sehingga banyak botol kecil yang diperlukan adalah 71 botol. Setelah kita melihat beberapa contoh soal, apakah materi tentang volume tabung ini sudah dapat dipahami atau belum? Bapak harap semuanya sudah dapat memahaminya. Selanjutnya, berdasarkan kegiatan pembelajaran ini, apa yang dapat kita simpulkan? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Kita sama-sama menyimpulkannya ya. Yang pertama, volume tabung adalah Pi R kuadrat dikali tinggi. Kemudian, yang kedua, untuk menghitung volume tabung, kita tinggal mengganti nilai Pi dengan 22/7 atau 3,14. Kemudian nilai R dengan jari-jari tabung dan nilai T dengan tinggi tabung. Adik-adik hebat, selanjutnya untuk mengetahui tercapainya tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, silahkan soal berikut dikerjakan. Pada latihan soal volume tabung ini, ada sebuah cangkir dengan ukuran diameter 7 cm dan tingginya 8 cm. Kemudian, saran untuk kebutuhan air minum sehari-hari adalah minimal 2 liter. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, volume cangkir adalah 308 cm kubik. Kemudian yang kedua, jika cangkir diisi air
setinggi 7 cm, maka volumenya adalah 271 cm kubik. Dan yang ketiga, kebutuhan air sehari-hari akan terpenuhi jika minum air dengan cangkir tersebut minimal 8 cangkir dengan tinggi air dalam cangkir 7 cm. Pertanyaannya adalah, pernyataan-pernyataan tersebut yang benar adalah: untuk opsi A, pernyataan 1 dan 2. Kemudian untuk opsi B, pernyataan 1 dan 3. Kemudian untuk opsi C, pernyataan 2 dan 3. Dan untuk opsi D, pernyataan 1, 2, dan 3. Silahkan adik-adik semuanya untuk mencoba latihan soal ini. Latihan soal ini juga dapat dikerjakan melalui link berikut. Bagaimana adik-adik semuanya? Apakah latihan soal tadi dapat dikerjakan? Bapak harap semuanya dapat mengerjakannya ya. Demikianlah kegiatan pembelajaran jarak jauh pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak tutup kegiatan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.